Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Kembali lagi di channel Sinau Bareng Rendika. Pada kesempatan kali ini, Sinau Bareng Rendika akan membahas tentang konsep dasar algoritma. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih tentang sejarah algoritma? Sini aku jelasin. Algoritma pertama kali dicetuskan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi dalam sebuah buku yang berjudul Al-Jabar wa Al-Mutaqabala, yang dimana ia dalam buku tersebut mengungkapkan bahwa algoritma terdiri dari dua kata, yaitu algoris dan ritmis, yang dalam pemrograman itu merupakan cara ampuh yang berisi berangkaian langkah-langkah yang tersusun secara akurat dan runtut yang dibuat dengan bantuan komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah. Algoritma dapat dimanfaatkan dalam pemrograman manapun karena penulisan dan pembuatan algoritma biasanya tidak tergantung kepada bahasa pemrograman manapun itu. Notasi penulisan algoritma bisa diterjemahkan apapun bahasa pemrogramannya di dalam berbagai bahasa pemrograman. Konsep dasar algoritma adalah pengetahuan tentang cara menyelesaikan masalah atau pekerjaan tertentu dengan menggunakan langkah-langkah yang logis, sistematis, dan terstruktur. Algoritma biasanya digunakan dalam pemrograman komputer untuk membuat program yang efektif dan efisien. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang algoritma, yaitu yang pertama ada algoritma memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri algoritma itu ada 4. Yang pertama ada input atau masukan yang diberikan kepada algoritma, output atau keluaran yang dihasilkan oleh algoritma, langkah-langkah algoritma pasti, jelas dan tidak ambigu, dan algoritma harus berhenti setelah langkah tertentu atau setelah tujuan. Algoritma bekerja dengan prinsip input, proses, dan output. Artinya, algoritma menerima data atau perintah dari pengguna, kemudian menganalisis, mengeksekusinya sesuai dengan alur logika yang ditentukan, dan menghasilkan output yang diharapkan. Algoritma dapat disajikan dengan berbagai cara, yaitu ada pseudocode dan flowchart, di mana pseudocode yaitu penulisan program secara informal dengan kaidah sendiri, daripada menggunakan aturan yang ditetapkan bahasa pemrograman. Tujuannya adalah agar alur logika yang ditulis lebih mudah dipahami oleh manusia. Untuk flowchart sendiri, yaitu diagram yang menampilkan proses dan langkah pengambilan keputusan dalam suatu program. Tujuan flowchart sendiri yaitu adalah menyederhanakan rangkaian prosedur serta mengurangi resiko salah tafsir. Algoritma dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Jadi algoritma itu ada beberapa jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada algoritma brute force, yaitu algoritma yang mencoba semua kemungkinan solusi sampai menemukan solusi yang optimal. Contohnya yaitu pencarian kata kunci dalam teks. Yang kedua ada algoritma rekursif, yaitu algoritma yang memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan serupa, kemudian memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan submasalah tersebut. Contohnya seperti perhitungan faktorial. Untuk yang ketiga yaitu ada algoritma randomis, yaitu algoritma yang menggunakan unsur acak untuk menentukan langkah tertentu. Contohnya pengacakan kartu. Yang keempat ada algoritma sorting, yaitu algoritma pengurutan data atau elemen-elemen dalam suatu kumpulan berdasarkan kriteria tertentu. Kita dapat melihat algoritma sorting ini pada bubble sort, insertion sort, quick sort. Dan yang kelima ada algoritma searching, yaitu algoritma yang mencari data atau elemen-elemen dalam suatu kumpulan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya yaitu linear search, binary search, dan hash search. Yang terakhir itu ada algoritma hashing, yaitu algoritma yang mengubah data atau elemen-elemen menjadi nilai hash dan unik dan mudah dicari.
Contohnya ada MD5, SHA-1, dan SHA-256. Jadi kesimpulannya, algoritma adalah langkah-langkah logis yang digunakan dalam pemrograman untuk menyelesaikan masalah atau tugas. Mereka memiliki ciri-ciri seperti input, output, langkah-langkah yang jelas dan berhenti setelah mencapai tujuan. Algoritma menjadi prinsip input, proses, output, dan bisa direpresentasikan dalam bentuk pseudocode dan flowchart tentunya. Mereka dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, termasuk algoritma brute force, recursive, randomized, sorting, searching, dan hashing, yang masing-masing tentunya memiliki penggunaan yang khusus sesuai dengan jenis masalah yang sedang dihadapi. Pemahaman tentang algoritma adalah kunci untuk mengembangkan program yang efisien dan efektif, serta memecah berbagai masalah di berbagai bidang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekeliruan, ya Anda boleh berkomentar di kolom komentar. Itu sangat berarti untuk saya untuk untuk memperbaiki saya ketika membuat video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.